Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya akan mengomentari seluruh tokoh besar kompak lucu Yahya Waloni. Jadi dasar saya juga dari YouTube, di mana Yahya Waloni ini sering memberikan ceramah menghina agama lain, terutama agama Kristen. Katanya jin kafir, bahwa salib itu katanya jin kafir. Dan mungkin juga dia juga menghina agama Islam. Banyak dia menghina agama Islam. Apalagi dalam hal ini Said Agil Siraj memberikan komentar atas ceramah-ceramah daripada Yahya Waloni ini. Katanya ceramahnya sering mengkritik daripada agama yang lain, demikian mengkritik pemerintah dan juga mengkritik tokoh-tokoh agama Islam. Sehingga katanya hal ini justru merusak nama agama Islam sendiri. Karena agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk menjelek-jelekkan agama yang lain. Jadi inilah, karena sifatnya agamamu, agamaku. Itu ketentuan di Al-Quran. Jadi harus saling menghormati agama itu. Tidak boleh saling menjelek-jelekan agama yang lain. Demikian juga pemerintah tidak boleh jelek-jelekan. Ini semua dijelek-jelekannya. Demikian juga dia menjelekkan negara Arab Saudi. Katanya negara Arab Saudi sudah kehilangan keislamannya menghadapi virus corona ini. Karena virus corona ini Mekah itu sampai ditutup sehingga orang tidak bisa naik haji. Terhambat naik haji. Dari seluruh dunia terhambat naik haji. Jadi itulah saya lihat. Jadi dia menyatakan negara Arab Saudi sudah kehilangan keislamannya menghadapi virus corona ini. Jadi banyak lagi. Katanya banyak ustadz yang munafik mendatangi pintu istana negara, mungkin mengharapkan sesuatu dari sana. Ya itulah saya lihat. Jadi ustadz pun dihinanya, demikian juga negara Arab Saudi juga dihinanya dan lain sebagainya. Juga menjelekkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terkait dengan BPJS. Ya ini saya lihat pernyataan Yusuf Yahya Waloni. Hanya saja saya lihat Yahya Waloni ini saya lihat sepertinya dia kebal hukum. Soal dia menjelekkan agama Kristen mengesana salib, katanya jin kafir, sudah ada yang melaporkan itu. Tetapi polisi tidak pernah bertindak, didiamkan saja. Padahal Yahya Waloni sering menjelek-jelekan agama. Yang dijelekkan Yahya Waloni bahwa Kristen ini katanya Alkitabnya palsu. Isinya itu palsu, tidak baik. Nah, jadi ini saya lihat. Jadi Yahya Waloni ini sering menyatakan saat dia ceramah terkait Kristen, selalu menyatakan Alkitab Kristen ini isinya palsu. Jadi tidak ada yang benar isinya itu katanya. Jadi sering dia menjelek-jelekan agama yang lain. Terutama agama Kristen dijelek-jelekannya. Dan juga agama Islam juga rupanya dijelek-jelekannya. Termasuk negara Arab Saudi, keislamannya katanya perlu diragukan. Hanya menghadapi virus corona saja tidak berani. Sampai menutup Mekah itu untuk orang naik haji ke sana. Sampai ditutup sehingga seluruh dunia umat muslim tidak bisa naik haji. Inilah gara-gara itu. Jadi itulah saya lihat dia sepertinya kebal hukum. Sudah dilaporkan, ada orang melaporkannya, tetapi tidak ditindak, dibiarkan saja begitu sama polisi. Padahal perbuatannya sebenarnya sudah melanggar delik penghinaan, yaitu melanggar pasal 310 KUHP itu, ancamannya 9 bulan. Karena dia tidak pernah ditindak, ya, dia juga merasa hebat, sehingga berani kemana-mana dia menjelek-jelekan agama yang lain, termasuk agama Islam dijelek-jelekannya dan lain sebagainya. Nah, inilah harapan saya. Sebaiknya kalau polisi tidak mau bertindak, karena dia sudah sering menjelekkan agama yang lain,
seharusnya Menteri Agama harus turun tangan masalah ini. Minimal dia menasihati lah ya, Menteri Agama jangan suka menjelek-jelekan agama yang lain. Dan juga jangan suka menjelek-jelekan para ustadz dan lain sebagainya, agama Islam. Dan juga jangan menjelek-jelekan pemerintah, karena ini juga merusak nama negara itu. Sehingga seharusnya Menteri Agama mengambil peran. Kalau polisi tidak bisa bertindak, apakah ada unsur polisi karena merasa ketakutan, ada unsur politisnya dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas polisi tidak bertindak. Tidak mungkin polisi tidak tahu Yahya Waloni sering melakukan ceramah-ceramah yang menyakitkan hati agama Kristen maupun agama yang lain. Jadi saya pikir perlu diambil tindakan sama yang bersangkutan nih. Sampai menurut saya kebal hukum dia. Padahal di Indonesia ini sebagai negara hukum, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa kecuali. Nah, ini saya lihat ada kecualinya kepada Yahya Waloni ini. Sering menjelek-jelekan agama yang lain, agama Kristen terutama. Katanya Alkitab itu palsu. Dan juga dia kan dari agama Kristen masuk agama Islam. Justru agama Kristen itu dijualnya Alkitab itu untuk menjelek-jelekan agama Kristen. Hal ini tidak baik di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menciptakan hubungan baik sesama agama yang berbeda di negara Indonesia. Tidak ada perkecualian. Jadi kita harus menjaga toleransi sesama agama yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.